ada di depan pembaca. Ini apa yang melatar belakanginya? Nah, ini nanti akan dicari oleh peneliti. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah metodologi penelitian sastra. Saya masih menggunakan buku dari Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra tahun 2006 sebagai sumber referensi pada pembelajaran kali ini. Kita sudah masuk di penelitian ekspresivisme. Nah, ini sangat penting dipahami ketika Anda sedang melakukan penelitian ekspresivisme. Nah, ini. Di sini dijelaskan bahwa penelitian ekspresivisme lebih mendasarkan pada aspek latar belakang kepengarangan, kepribadian, dan hal ihwal yang melingkupi kehidupan pengarang. Ya, tentunya kita ketika sudah masuk ke penelitian ekspresivisme, di sini kita nanti akan menggali, kita akan mencari informasi tentang latar belakang pengarang itu sendiri, hal ihwal yang menjadi dasar kemunculan karya sastranya ini dilatar belakangi oleh keadaan seperti apa. Nah, ini kepribadiannya bagaimana, ini menjadi corak atau gaya tentunya yang mendasari kemunculan karya sastra itu. Berbagai hal ini di sini diungkapkan akan diungkap oleh peneliti untuk melengkapi pemahaman terhadap teks sastra. Penelitian semacam ini merupakan studi sistematis tentang psikologi pengarang dan proses kreatifnya. Nah, ini. Kita akan memahami benar-benar pengarang itu menciptakan karya sastranya, memunculkan karya sastranya ini di tengah zaman seperti apa, di dalam kehidupannya yang terkait dengan keadaan ekonomi, sosial, politik, keluarga. Nah, ini pengalaman kehidupannya, ini pendidikan yang melatar belakangi kehidupannya sehingga muncul karya sastra yang ada di depan pembaca. Ini apa yang melatar belakanginya? Nah, ini nanti akan dicari oleh peneliti. Dalam kaitan ini di sini dijelaskan pengarang sebagai pencipta menjadi fokus penelitian mendalam. Kita sudah benar-benar masuk ke dalam dunia pengarang itu sendiri. Kita benar-benar dekat dengan dirinya, entah itu kita memahami dari biografinya atau kita lebih tepat itu benar-benar mencari pengarang itu di mana, itu benar-benar berkomunikasi. Kalau sekarang sudah ada media sosial, kita berinteraksi dengan pengarang melalui media sosial itu sendiri. Jadi benar-benar nanti kita tahu hal ihwal yang menjadi dasar kemunculan karya sastranya. Untuk itu, peneliti dapat memanfaatkan biografi pengarang jika dia telah meninggal dunia. Jika pengarang masih hidup, peneliti dapat menanyakan langsung lika-liku psikologis kepengarangannya sampai penciptaan teks sastra. Ini seperti yang kita jelaskan tadi bahwa kita memahami sejak awal kehidupan pengarang itu seperti apa, karya-karyanya seperti apa. Kemudian saat menciptakan karya sastra yang sedang kita bahas ini, ada dasarnya, ada lika-likunya, ada proses penciptaannya. Ini bagaimana proses penciptaan itu digali oleh peneliti agar nantinya benar-benar memperoleh informasi tentang karya-karyanya, tentang karya yang kita teliti ini. Nah, ini menjadi penting ketika kita sudah masuk ke penelitian ekspresivisme, karena faktor kedekatan, faktor komunikasi, faktor tujuan kita menanyakan latar belakang ini sangat penting untuk memperoleh data-data yang kita butuhkan ketika kita sudah melakukan penelitian ekspresivisme ini. Tentu saja di sini dijelaskan penelitian sastra ekspresivisme akan lebih menguntungkan manakala si pengarang masih hidup. Nah, ini karena nantinya mudah dihubungi atau diajak berkomunikasi ya. Jika sang pengarang telah meninggal dunia, peneliti juga dapat menanyakan pada saudara atau kerabatnya, dia paling dekat dengan siapa, ini temannya siapa, kerabatnya siapa.
Nah, ketika menciptakan karya itu dia kerabat-kerabatnya tahu nggak, ini ada faktor ini, ada gejolak permasalahan ini sehingga dia tertarik. Ini akan bisa dicari informasinya. Dengan kata lain, peneliti mencari studi biografi lengkap yang akan membantu penelitian ekspresivisme. Segala dokumen pengarang seperti surat-surat, penghargaan, pengalaman hidup, dan lain-lain ini menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi peneliti. Dari sini akan terungkap jelas aspek-aspek psikologis yang melingkupi teks sastra. Kendati hal semacam ini sering menjadi kecaman karena benar-benar peneliti lari terlalu jauh dari teks sastra itu. Nah, ini namun tetap penting untuk pemahaman karya sastra ini. Ini menjadi hal yang penting ketika kita benar-benar sebenarnya menyasarnya teks sastra apa. Ini kita mencarinya yang sesuai dengan kebutuhan itu. Tapi ketika kita sudah mendalam sekali, ini sangat dibutuhkan. Ini untuk memperjelas kedudukan karya sastra yang kita sedang bahas, kita sedang teliti, pasti nanti ada hubungannya. Nah, ini kedalaman penelitian ekspresivisme ini kan tentunya dari faktor kelengkapan data. Nah, kelengkapan data dari pengarang itu sendiri seperti apa. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai penelitian ekspresivisme. Semoga semakin mencerahkan pemahaman Anda dan Anda semakin jelas ketika melakukan penelitian mengenai penelitian ekspresivisme ini. Sampai berjumpa di channel Arketype 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketype 18.